Jangan lupa ya, tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih cerita-cerita kami di podcast selanjutnya. Nangis, sedih, merasa hancur. Setiap orang pernah kok. Jangan kira kalau cuma kamu aja yang punya masalah. Jangan kira cuma kamu aja yang sedih ataupun merasa kurang beruntung. Semua orang pasti punya masalah dan semua orang pasti juga pernah sedih. Yang membedakan antara setiap orang, kamu tahu nggak? Yang membedakannya adalah kontrol diri atau self-control. Setiap orang pasti punya masalah, tapi yang menjadi pembeda setiap orang yaitu tadi, self-control. Bagaimana cara kamu mengontrol diri kamu sendiri? Ada orang yang ketika punya masalah, dia tidak bisa mengendalikan kesedihan atau amarahnya. Sehingga mungkin dia jadi menyimpang atau jadi kasar kepada orang tua dan orang sekitar. Atau mungkin dia melarikan diri dengan cara bersembunyi atau mengurung diri di kamar selama beberapa hari. Ada juga yang dipendam sendiri sampai dia jatuh sakit. Tapi ada juga loh yang curhat ke orang yang dia percaya. Dan ya, masih banyak lagi kasus-kasusnya. Ada yang ketika punya masalah tapi di depan orang lain dia tetap terlihat bahagia, padahal enggak. Karena dia gak mau orang tahu kalau dia itu sedang gak bahagia. Dia gak mau. Tenang, kamu gak sendiri. Aku juga pernah kok punya masalah, sering malah. Nah, di sini aku pengen banget berbagi cerita aku ke kamu yang lagi dengerin podcast ini. Dan bagaimana aku mengatasinya? Mungkin kamu bisa gunain cara yang aku lakuin ini ketika kamu punya masalah. Gimana ya? Agak berat sih sebenarnya mau cerita. Cuman aku pengen banget kamu tahu dan belajar dari pengalaman masing-masing. Oke. Ya gini ya. Ya aku pernah dihina sama teman-teman kelas karena fisikku. Mereka meremehkan aku karena ya aku berkulit hitam dan mukaku terlihat kucel. Kamu tahu nggak? Setiap aku ke tempat baru, misalnya pas aku berganti jenjang sekolah dan bertemu dengan orang-orang baru, sangat sulit untuk aku mendapatkan teman. Bahkan pada awalnya aku sering jalan sendiri, kemana-mana sendiri, karena ya gak ada yang mau berteman dengan aku. Jadi semenjak itu aku bertekad bahwa yang bisa aku perjuangkan adalah attitude dan prestasi. Aku harus berprestasi demi diriku sendiri dan demi orang tuaku. Karena teman itu gak bakalan selalu ada di sisi kita. Yang selalu ada adalah keluarga kita. Aku juga harus memiliki attitude yang baik, karena aku yakin orang baik akan bertemu dengan orang baik. Nah,
semenjak aku berprestasi dan mulai nih dikenal dengan banyak orang, ternyata satu persatu banyak yang ingin berteman denganku. Dari sini, aku mulai sadar ternyata memang susah mencari teman sejati. Bahkan kakakku sendiri saja bilang gak ada yang namanya teman sejati. Gak ada. Semenjak itu aku gak bisa percaya dengan orang 100%. Tapi karena banyaknya masalah yang aku hadapi, aku merasa aku menjadi tangguh dan lebih tegas kepada diriku sendiri dan orang sekitar. Aku memang butuh teman, tapi aku gak mau mengemis hanya untuk bisa mendapatkan seorang teman. Tapi ujung-ujungnya dia nusuk dari belakang. Aku masih punya keluargaku yang selalu menemaniku. Sedih? Ya pasti sedih lah. Tapi tenang, aku akhirnya bisa menemukan teman yang benar-benar menerima aku apa adanya. Ya memang gak beda jauh sama aku. Mirip-mirip lah. Jadi yakinlah bahwa lingkungan kita menggambarkan diri kita. Kalau memang lingkungan kita baik, insya Allah kita juga akan menjadi baik. Jadi semangat ya. Mungkin kamu yang dengerin podcast ini punya cerita yang sama kayak aku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi. Dan itu kamu bisa ceritain di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak banget masalah-masalah yang aku pengen ceritain. Kalau teman-teman suka dengan cerita ini, silahkan komen aja di bawah. Insya Allah akan kita buatkan part selanjutnya kalau teman-teman suka. Oke, jadi dari banyaknya masalah yang aku dapatkan selama ini, cara aku mengatasinya adalah yang pertama, aku tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Itu adalah hal pertama yang aku lakukan atau reaksi langsung dari aku ketika mendapatkan masalah. Kemudian aku membaca istighfar, ya karena aku orang Islam. Kamu bisa berdoa sesuai dengan agama kamu masing-masing. Kemudian aku minum air putih. Terus karena aku K-popers, ya tau lah ya K-popers. Ya gitu deh, aku dengerin lagu Korea yang sedih-sedih dan bikin tenang. Nangis saja gak apa-apa. Walaupun kamu terpuruk gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Karena ketika kamu doing nothing, teman-teman kamu di luar sana mungkin udah 2-3 langkah atau bahkan lebih di depan kamu. Jadi kamu gak bisa doing nothing aja. Aku mau kamu melepaskan kesedihan kamu secepat mungkin. Terus kalau aku ya, setelah aku tenang, aku cerita sama ibuku, minta solusi, terus nangis lagi pas teleponan. Ya gimana ya, gak bisa lepas memang air mata itu. Tapi gak apa-apa. Habis itu ibuku nenangin aku dan ngasih solusi ke aku. Terus tentunya aku berdoa sama Allah supaya diberikan jalan keluar. Kadang-kadang aku kalau pas sedih gitu, aku beli es krim. Atau enggak, aku enggak ngapa-ngapain seharian. Udah,
Satu hari itu aku pakai untuk bersedih dan mengevaluasi bagian mana yang bermasalah. Terus besoknya aku bangkit lagi. Karena aku selalu memegang prinsip bahwa Tuhan tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Jadi, ujian yang kita terima itu sudah diukur sesuai kemampuan kita. Jadi insya Allah kita pasti bisa melewatinya. Kadang ujian atau masalah itu datang bisa jadi sebagai reminder kita atau pengingat buat kita yang mungkin bisa jadi jalan yang kita pilih itu salah atau kita menyimpang dari jalur. Kemudian kita diingatkan lagi dengan masalah itu agar apa? Agar kita kembali ke jalan yang benar. Ingat ya teman-teman, masalah datang untuk kita agar kita bisa naik ke level selanjutnya. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita ke level yang lebih rendah, teman-teman. Perbaiki self control, teman-teman. Belajar dari pengalaman, atur strategi dan sabar. Insya Allah kamu akan kuat untuk melangkah ke depan dan sukses menggapai yang kamu inginkan. Semangat ya teman-teman. Yuk, bagikan cerita kalian di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa ya tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih cerita-cerita kami di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di next video kita ya.